Masih inget gak? Dulu harga sneakers itu mahal banget. Bahkan beberapa sneakers Air Jordan dan Yeezy harganya bisa setara motor atau bahkan mobil bekas. Tapi sekarang dengan gaji UMR aja, kita udah bisa beli beberapa Nike Air Jordan sekaligus. Ya, saat ini harganya emang udah turun banget. Gak cuma itu, harga saham Nike dan Adidas selama 5 tahun terakhir juga sedang dalam tren penurunan. Jadi sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di industri sneakers? Apa benar kalau ini merupakan pertanda bahwa industri sneakers akan segera mati? Yuk kita bahas di Room 49. Kamu masih inget gak? Dulu kalau ada orang pakai Nike Air Jordan itu langsung auto sultan. Ya, gak sembarang orang bisa dapetin sneaker ini. Harus orang yang bener-bener kaya raya. Bahkan orang kaya raya aja belum tentu bisa dapetin sepatu ini kalau dia gak tahu tempat buat beli. Harus diakui, memang se-eksklusif itu sneakers kala itu. Entah disengaja atau tidak, eksklusivitas ini nyata terjadi. Dan menurutku ada 2 alasan yang bikin sneakers waktu itu sangat eksklusif, yaitu mahal dan langka. Pertama kita bahas dulu, kenapa bisa langka? Mulai di era 2010-an, selebritis dan influencer fashion lagi seneng-senengnya pakai sneakers. Gak cuma pakai, mereka juga sering foto dan pamerin sneakersnya di Instagram. Hal ini tentu aja bikin para pengikutnya ngerasa pingin punya juga sepatu yang kayak gitu. Tapi masalahnya, sneakers waktu itu sulit banget buat didapetin. Setiap ada sneakers baru rilis, pasti langsung goib dan tiba-tiba aja jatuh ke tangan reseller. Hal inilah yang bikin sneakers-sneakers waktu itu langka. Nah, nyebelinya, para reseller yang pegang stok ini langsung cosplay jadi dewa. Melihat permintaan yang tinggi, mereka seenak jidat naikin harga sneakers kayak markup proyek strategis. Sneakers yang harga retailnya cuma 2 juta, di tangan mereka bisa naik jadi 5 juta sampai ratusan juta. Hal inilah yang sebenarnya bikin harga sneakers waktu itu kerasa tinggi banget. Jadi bukan Nike atau Adidas yang tentuin harganya waktu itu. Mereka sebenarnya jual harga retail, tapi di markup sama para reseller ini nih. Jadi kalau sekarang harga sneakers Nike terkesan turun banget, itu sebenarnya nggak turun. Ya emang segitu harga aslinya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tiba-tiba harganya bisa turun? Apakah reseller udah nggak kebagian stok lagi? Atau orang-orang FOMO ini udah pada sadar? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Di tahun 2022, Nike mulai fokus ke strategi direct to consumer. Mereka mulai fokus jualan langsung ke konsumen akhir lewat toko fisik resminya, website Nike.com, dan aplikasi buatan mereka sendiri, Sneakers. Tujuannya jelas, biar dapat margin lebih tinggi. Karena kalau jualan langsung kan nggak perlu lagi bagi untung ke toko besar kayak Foot Locker atau Atmos. Tapi di balik itu, ada alasan lain yang nggak kalah penting, yaitu Nike pengen punya kontrol lebih terhadap pasar rilisan mereka. Waktu itu, harga sneakers sudah nggak masuk akal. Banyak sneakers yang harga retailnya cuma 2 juta, tapi bisa dijual hingga puluhan kali lipat lebih tinggi sama reseller. Nah, lewat sneakers dan sistem DTC ini, Nike bisa akses langsung ke fansnya. Semua orang sekarang punya kesempatan yang sama buat beli sepatu rilisan baru Nike, tanpa harus ngantri dari 2 hari sebelumnya, atau harus nunggu di palak reseller dulu. Tapi efek sampingnya juga cukup besar. Eksklusivitas yang dulu bikin orang yang pakai Nike berasa sultan, sekarang mulai pudar. Kemudahan ini bikin banyak orang ngerasa kalau Nike udah nggak sespesial itu lagi. Di sisi lain, mungkin orang-orang juga mulai sadar, ternyata yang mereka kejar selama ini bukan sepatunya, tapi status di balik sepatu itu. Nah, ketika statusnya udah nggak eksklusif lagi, selera mereka pun ikut berubah. Orang-orang mulai melek kalau dunia sneakers nggak harus template dan muter di gaya streetwear dan pakai Jordan atau Yeezy aja. Style orang sekarang jauh lebih beragam. Ada yang masuk ke core, suka pakai sneakers gunung kayak Salomon atau Hoka. Ada juga yang suka vibe techwear dengan sepatu-sepatu futuristik dan fungsional. Sementara yang lain
justru balik ke style Y2K, pakai sneakers klasik yang simple tapi punya karakter. Makanya, sekarang kita ngelihat banyak brand lain mulai naik lagi, kayak New Balance, Asics, Salomon, bahkan pendatang baru kayak On dan Hoka. Mereka nggak main di hype, tapi di kualitas dan gaya hidup. Jadi kalau dulu sneakers itu ajang pamer status, sekarang sneakers itu nunjukin selera. Mungkin ini mimpi buruk buat para reseller atau kolektor yang suka numpuk sepatu dan dilupain sampai dimakan tikus kayak orang ini nih. Tapi buat para pecinta sneakers OG yang beli sneakers buat dipakai di kaki, ini adalah masa terbaik. Harga lebih masuk akal, pilihannya makin luas, dan yang paling penting, gampang diakses. Sekarang, kita bisa dengan mudah beli sneakers lewat website semacam Foot Locker dan Kick Avenue, atau lewat marketplace Orange sekalipun. Lewat toko terpercaya kayak Headquarters by Kick Avenue, atau kalau kalian mau cobain langsung, bisa datengin toko fisik masing-masing brand yang udah tersebar banyak di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kalau kalian ngerasa capek kalau datang satu-satu ke toko resminya, aku pingin cobain sekaligus borong sekalian New Balance, Adidas, Nike, dan yang lain-lain. Solusinya ya datang ke event sneakers semacam Urban Sneaker Society aka USS. Kesimpulannya, dunia sneakers nggak lagi downfall. Meskipun nggak signifikan, menurut data terakhir dari IMERC Group, pasar sneakers global masih naik dari 92,2 miliar US dollar di tahun 2023 ke 94,1 miliar US dollar di tahun 2024. Kalau menurutku, industri ini lagi shifting aja. Dari yang dulu dikuasai oleh brand-brand besar kayak Nike dan Adidas, sekarang mulai merata ke brand-brand lain kayak New Balance, On, Puma, dan lain-lain. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian pengen lihat video yang kayak gini lebih banyak. Dan jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id buat info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.